Halo, selamat malam. Malam ini gue mau menceritakan kisah horor gue yang kejadiannya sekitar 1 bulan yang lalu, sesudah tahun baru kayaknya. Nah, intinya ceritanya gue sama keluarga gue ini ada rencana liburan bersama ke daerah Bandung. Nah, kebetulan gue stay di Jakarta dan gue kerja di Jakarta. Keluarga gue kebetulan ada di daerah Kabupaten Cikampek. Nah, singkat cerita waktu itu mau gak mau gue subuh itu harus berangkat menjemput mereka ke Cikampek dulu baru ke Bandung. Dan rencananya kita di Bandung itu kalau gak salah 3 hari, gue lupa tepatnya tanggal berapa. Yang jelas waktu itu kalau gak salah 3 hari kita menginap. Dan gue nginap di salah satu apartemen, tapi bukan di hotel ya. Jadi gue menyewa salah satu apartemen yang kebetulan apartemennya berbasis aplikasi. Nah, singkat cerita waktu itu berangkatlah gue sama keluarga gue ke Bandung. Kira-kira siang hari gue baru sampai. Sesampainya di sana, masuklah gue dan keluarga gue. Dan kebetulan pada saat itu apartemennya kita dapat 2 unit. Yang artinya kita dapat yang satu studio dan yang sama-sama studio. Yang satu studio tapi ruangannya agak besar, dan kebetulan kamar yang gue tempatin itu benar-benar studio dan agak kecil. Nah, kebetulan memang dari 2 kamar itu memang dipisahin. Jadi kata bokap gue pada saat itu bilang, oh ya sebelum gue menceritakan, jadi gue berangkat keluarga gue ini gue ada 7 bersaudara dan gue anak kedua dari 7 bersaudara beserta bokap sama nyokap gue. Nah, setelah sampainya di sana, bokap gue kayak bilang gini, ya udah yang cewek-cewek di sebelah sana, yang cewek-cewek sebelah sini. Yang artinya karena kebanyakan cewek, jadi yang cewek-cewek ini ditempatin di unit yang paling besar. Jadi untuk yang unit yang agak kecil ditempatin sama cowok-cowok. Dan kebetulan cewek-ceweknya ada lebih dari 4 orang, dan kebanyakan kakak dan adik gue dan nyokap gue itu kebanyakan perempuan, jadi mereka ada di sana. Nah, sampainya siang hari kita membagilah penempatan pada saat itu ruangan. Nah, setelah itu tiba-tiba bokap gue bilang, udah deh kayaknya bapak di sana aja, AA di sini aja. AA tuh gue biasa dipanggil AA sama keluarga gue. Nah, setelah bokap gue bilang dia mau stay di sana, kebetulan ya udah akhirnya gue sampailah di sana gue untuk beristirahat. Kebetulan siang itu gue kayak nempatin cuma berdua doang, karena adik-adik gue yang kecil sama adik-adik gue dan kakak gue yang cewek-cewek kebetulan lebih senang di sana karena mungkin unitnya lebih besar, dan kedua pemandangan dari unit mereka itu langsung ke jalanan atau rumah-rumah penduduk. Jadi rumah dari unit antara keluarga gue yang satu sama gue yang gue tempatin tuh ada pada depan. Dan kebetulan memang ruangan yang atau unit yang gue tempatin ini kalau keluar dari jendela itu memang pemandangannya kolam renang dan depannya apartemen. Jadi susah dapat cahaya sinar matahari. Nah, ada 3 kejadian sebenarnya yang mau gue ceritain. Ini kayak random gitu. Nah, sesampainya di unit istirahat selama 2 jam atau 3 jam, kok badan gue mulai gak enak gitu. Gue kayak tiba-tiba pokoknya badan gue gak enak badan lah gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk tidak ikut keluarga gue jalan-jalan. Jadi gue memutuskan ke keluarga gue bilang, ya udahlah kalian aja yang jalan-jalan, gue tetap stay di unit karena mungkin badan gue udah gak enak banget. Mungkin karena gue berangkat dari subuh terus gue nyetir dari Jakarta sampai ke Bandung, jadi gue memutuskan untuk istirahat pada siang itu. Ya udahlah, akhirnya keluarga gue jalan nih, pergi semuanya tanpa gue, dan gue sendiri di unit. Akhirnya sekitaran 1 jam kepergian dari keluarga gue jalan-jalan, itu tuh badan gue kayak agak lemes, terus tiba-tiba aku pengen tidur gitu. Nah, gue sih pada awal gue nempatin unit itu gue nggak berasa apa-apa sih, maksudnya gue nggak ya biasa aja. Nah, tiba-tiba pas gue tidur,
gue ngerasa karena gue kecapean, gue tidur lah. Tapi setelah gue berasa gue udah mau mulai tidur, gue udah mulai kelelap dan mulai tidur enak banget, tiba-tiba gue kok ngerasa kayak tiba-tiba kayak lu tidur, dan gue kebetulan madep kiri, dan tiba-tiba gue ngerasa bahwa paha gue tuh ada yang nyolek, dan itu kenceng banget. Serius, itu gue ngerasa kok ada yang nyolek gitu. Nah, lu tahu nggak sih yang namanya kerep-kerep? Nah, sebutan kerep-kerep tuh apa ya? Gue nggak tahu. Pokoknya kalau orang-orang bilangnya itu kerep-kerep. Jadi kayak gue 50% sadar, 50% tuh gue kayak ngerasa tidur, tapi gue sadar gitu bahwa pada saat itu paha gue tuh ada yang nepok atau nyolek tuh kenceng banget. Nah, setelah gue sadar paha gue ditepok, tapi gue pada saat itu bener-bener gak bisa bangun. Sama sekali gak bisa bangun. Karena pada saat gue tahu gue dicolek paha gue tuh, gue pengen bangun siapa yang nyolek paha gue. Tapi pada saat itu kayak gimana sih lu ngerasain kayak kerep-kerep 50% lu sadar sama 50% lu gak sadar gitu. Dalam hati lu pengen bangun tapi bener-bener gak bisa bangun karena ya itu dia kayak ketahan. Akhirnya gue ngerasa gak enak dong, hati gue langsung berdebuk kencang pada saat itu. Nah, gak selang berapa menit gue gak bisa bangun, gue baca-baca di kuping sebelah kanan gue ngerasa banget, lu tuh kayak gini, kayak lu tidur di atas tempat tidur, terus tiba-tiba kayak ada orang dari atas tempat tidur loncat ke bawah lantai. Tuh, itu kenceng banget, dan gue denger banget dari sebelah kuping kanan gue. Tapi yang kedenger kuping kanan ya, jadi gue kayak ngerasa bahwa di samping gue tuh kayak ada yang lompat. Itu lu gimana sih kayak lu tidur tiba-tiba ada yang lompat. Nah, setelah gue tahu ada yang lompat, gue bener-bener sampai pada saat itu masih belum bisa bangun ya. Gue bener-bener gak bisa bangun, dan gue sadar gue pengen tahu itu siapa yang lompat. Dan karena gue ngerasa itu, gue sadar banget itu tadi yang lompat. Nggak selang berapa detik, tiba-tiba gue ngedenger kayak ada orang teriak. Itu jauh banget. Kayak gimana sih, kayak lu ngedenger orang teriak dari kejauhan. Tiba-tiba dia teriak begini, awas ada pocong. Itu dada gue, bulu kuduk gue semua berdiri. Gue bener-bener keringet dingin, gue bener-bener gak bisa bangun, dan gue kayak berpikir apa yang harus gue lakukan pada saat itu. Karena gue sadar hari itu gue tidur sendirian. Dan kebetulan memang gue sadar banget 1 jam yang lalu keluarga gue tuh udah pada jalan semua, dan mereka berpamitan untuk jalan-jalan siang itu. Gak berapa lama gue baca-baca, akhirnya gue langsung kebangun. Gue langsung minum air putih, gue buka pintu apartemen. Tiba-tiba gue langsung WhatsApp keluarga gue untuk cepet-cepet pulang, karena gue ngerasa ada yang gak beres di unit ini. Gue sih ngerasanya gitu. Setelah gak berapa lama keluarga gue dateng, tapi gue gak cerita. Gue beranggapan bahwa ini mungkin gue kecapean aja kali ya. Gue sih berpikir seperti itu. Nah, pada malam harinya ceritanya, setelah makan malam, keluarga gue itu pada stay di unit dimana tempat keluarga gue cewek-cewek pada bersantai. Jadi karena kebetulan unit yang gue tempatin itu tempatnya agak sempit, agak kurang enak buat ngumpul-ngumpul, jadi mereka semua ngumpul di sana. Nah, ceritanya gue lagi main handphone. Gue ini dari dulu tipe orang yang cuek ya, yang artinya gue tuh jarang bengong. Gue yakin gue tuh kayak gue nggak pernah bengong, dan gue yakin gue tuh nggak berhalusinasi. Gue main handphone depan TV. Gue tuh ngerasa bahwa sekali ada yang lewat. Gue pikir ya udahlah, biarin aja, mungkin itu halusinasi gue. Tapi itu terjadi kedua kali. Nah, sampai kedua kali gue cuekin, kok yang ketiga kali dia lewat lagi, tapi itu berasa banget ada yang lewat dan lari. Dan mungkin gue berpikir karena gue terlalu cuek kali ya, jadi ya udahlah, jadi kayak dia tuh mau kayak ada orang yang lewat. Tiba-tiba gue lari aja gitu ke tempat unit keluarga gue yang satu, minta tolong adik gue temenin untuk tidur di dalam bersama gue pada malam itu. Kalau nggak salah waktu itu
jam 9 malam. Nah setelah gue berdua eh, ada di unit gue, keluarga gue kebetulan tidur. Nah eh, tiba-tiba kakak gue yang pertama WhatsApp waktu itu minta temenin cariin makan karena pada saat itu dia lapar. Ya udah akhirnya gue ke bawah apartemen untuk cari makan. Kebetulan gue sama kakak gue dan sama adik gue bertiga, yang lainnya udah pada tidur. Nah setelah kita ngobrol di bawah buat cari makan, kakak gue baru cerita. Nah kebetulan memang yang di antara keluarga gue, antara bokap gue sama kakak gue ini tipe orang yang sensitif ya. Dari dulu gue tahu mereka sensitif, cuman ya udah gue sih ya itulah, itu masing-masing lah. Nah tiba-tiba kakak gue komen gini, di kamar lu kayak ada yang gak enak deh, gue ngerasain ada sesuatu. Kakak gue bilang seperti itu. Terus gue komennya, gue sih kayak santai karena gue cuek, jadi gue cuman komen, ya udahlah biarin aja, yang penting gak ganggu. Kalau gue berpikir dimanapun kita berada pasti ada, tapi gue berpikirnya ya udahlah, yang namanya mungkin dia di situ, gue berpikirnya asal sama-sama gak ganggu ya udah. Terus kata kakak gue bilang, iya tapi kayaknya iseng banget, makanya gue nggak mau ke situ, lu tanya deh bokap lu, soalnya tadi bokap ngomong. Ya udahlah, gue langsung bilang daripada gue tambah parno, gue bilang sama kakak gue udahlah jangan diterusin, biarin aja. Nah setelah kita makan bertiga selesai sekitar jam 11 kita naik lagi ke atas. Nah setelah sampai atas gue berdua doang, sisanya kan memang ada di unit sebelah keluarga gue pada kumpul. Jadi unit gue itu cuman gue sama adik gue doang. Dan kebetulan adik gue langsung tiba-tiba tidur, dan tidurnya tuh enak banget, nggak bisa dibangunin. Tiba-tiba gue kayak kepikiran sama omongan kakak gue kayak merasa nggak enak di kamar itu. Walaupun gue berdua tapi gue merasa nggak enak lah. Ya udah akhirnya gue memutuskan untuk WhatsApp kakak gue untuk minta temenin. Nah dan kebetulan kakak gue mau, dan kita tidurlah bertiga. Sebelum kita tidur kita kayak ngobrol-ngobrol santai gitu. Dan kebetulan memang TV di kamar gue memang gak gue matiin dari pagi gue sampai itu, gak gue matiin sama sekali. Nah akhirnya setelah dari situ tidurlah kita. Gue udah ngantuk banget soalnya, karena gue merasa gue tuh gak enak badan banget pada saat itu. Gue gak enak body. Akhirnya gue memutuskan untuk tidur. Gue gak sadar kakak gue masih tidur, udah tidur atau dia lagi masih main handphone. Karena gue sebelum gue tidur gue masih ngeliat dia masih beraktivitas main handphone. Jadi dia kebetulan tidur di bawah bed cover. Nah setelah dari situ, itu tiba-tiba tengah malam itu gue ngedenger ada orang teriak kenceng banget. Gue mendengar, gue lagi enak-enak tidur, gue ngedenger ada suara perempuan teriak kenceng banget. Teriaknya tuh teriak kesakitan. Gimana sih, kayak seorang perempuan lagi teriak kesakitan. Nah pas gue tiba-tiba kebangun, gue ngeliat di sebelah kiri gue kakak gue juga udah melotot. Dan tiba-tiba kita kayak saling tatap-tatapan. Terus kakak gue bilang, lu denger gak suara itu? Iya gue denger, gue bilang gitu. Terus gue pikir, mungkin penghuni lain kali yang ada di sebelah atau gimana. Iya kali ya. Akhirnya gak lama teriakan itu kembali lagi. Itu jelas kenceng banget, tapi kita gak tahu itu dari arah mana. Yang jelas gue denger. Kalau gue sempat berpikir kalau memang itu ada orang yang teriak, mungkin di bawah atau mungkin di samping unit, kayaknya pas gue lihat jam itu jam 2 pagi. Kayaknya nggak mungkin ada orang teriak-teriakan di jam segini sih, gue pikir. Ya udah, saking takutnya dan saking parnonya, tiba-tiba kakak gue memutuskan untuk bangun. Gue pun ikut bangun, pindah ke unit keluarga gue, di mana keluarga gue itu tidur di unit sebelah. Dan itu gue sama kakak gue kayak langsung ninggalin adik gue yang satu lagi yang cowok tidur pulas di kamar, gue tinggalin gitu aja. Saking parnonya. Setelah dari situ akhirnya gue tertidur lelap lah, gue tidur di bawah.
Akhirnya gue bangun sekitar jam 7 pagi. Nah, tiba-tiba keluarga gue langsung bilang yuk kita pulang karena kebetulan ada acara mendadak yang kebetulan memang kita harus pulang. Harusnya kita check out jam 1 siang, tapi jam 6 atau jam 7 pagi kita tiba-tiba mengharuskan pulang. Ya udah, setelah dari situ langsung gue tanpa pikir panjang, gue kayak beres-beres di kamar itu. Gue langsung bilang sama bokap nyokap gue, ayo deh kita buruan pulang. Akhirnya kita check out sekitar jam setengah 7 atau jam 7 lah. Nah, di perjalanan daerah Bandung kita sempat sarapan dulu di pinggir jalan sebelum akhirnya kita melanjutkan perjalanan untuk pulang. Nah, setelah kita lagi makan-makan bareng sama keluarga gue, terus tiba-tiba bokap gue tuh kayak baru ngomong ke gue bahwa nggak apa-apa di apartemen Yudin itu sendirian. Emang kenapa pak? Gue bilang gitu. Iya, makan pas pertama kali bapak masuk ke kamar itu, tiba-tiba bapak ngeliat ada sosok kayak orang tinggi gede, orang kulitnya tuh kebakar, dia bilang gitu, tapi mukanya muka monyet, duduk di dalam kamar mandi. Gue langsung merinding banget, tiba-tiba merinding parah. Terus kakak gue bilang, iya sama anak kecil. Seperti yang gue bilang, di keluarga gue antara kakak gue sama bokap gue tuh emang tipe orang yang sensitif, dan mereka tuh katanya bisa ngeliat. Ya gue sih beranggapan ya udahlah, mereka ini yang ngeliat. Terus gue langsung deh cerita keluh kesah gue, kenapa kejadian yang ada di malam itu sama kejadian yang siang-siang hari itu. Ya ternyata kata bokap gue, ada dua sosok makhluk yang tinggal di situ. Satu orang yang berbadan tinggi gede bermuka monyet sama anak kecil. Terus gue langsung diem tanpa memasuki makanan sarapan gue. Terus kayak mikir, berarti selama dari tadi siang gue tidur, gue sendirian 2 hari ini, gue ditemenin sama mereka. Dan sesampainya gue di Jakarta, akhirnya badan gue gak enak badan. Sampai 3 hari ke depan gue bener-bener gak bisa bangun. Gue bener-bener gak, gimana sih gak enak badan. Terus gue langsung bilang sama kakak gue, kok badan gue gak enak gini ya. Iya, lo ketempelan tuh, kata kakak gue. Tapi udah biarin aja, kata kakak gue. Dia seneng sama lo, katanya anak kecil ini seneng sama lo. Terus kata kakak gue, udah biarin aja, ntar juga berapa hari juga badan lo enakan, yang penting lo istirahat aja dulu. Nah, sampai setelah dari situ 3 hari gue recovery, gak kemana-mana, gue gak melakukan aktivitas apapun. Gue berpikir ya udahlah, kalaupun memang ini terjadi karena ada sesuatu gue melakukan kesalahan di apartemen itu, gue beranggapan ya sebuah kesalahan yang gak gue ketahui pada saat itu. Itulah cerita gue selama gue di Bandung.